Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan petani sawit, rekan-rekan planter semuanya. Jumpa lagi di channel saya ya, channel Sawit Inspirasi. Semoga kita tetap sehat walafiat, bisa bekerja, bisa ke ladang, bisa mengais rezeki guna mencukupi kebutuhan keluarga, Pak Urus-Buluku. Baik Pak Urus-Buluku, untuk siang ini kita santai di bawah pohon sawit ya, ngobrol santai tentang cara-cara atau jenis-jenis pupuk apa saja yang mau kita bedah, sharing sesama pemula di kebun sawit seperti saya. Kita sharing pemupukan yang dan perawatan kebun yang kita gunakan. Oke Pak Bro, kita lanjut. Oke lah Pak Bro, sambil merokok nyantai ya. Kita berbagi pengalaman saja masalah kita berkebun kelapa sawit ya. Kita berbagi pengalaman sesuai yang sering dan tiap hari kita laksanakan di kebun kelapa sawit ya Pak Bro ya. Yang kita bedah yang jelas untuk video ini untuk masalah pemupukannya Pak Bro. Pemupukan kelapa sawit itu merupakan salah satu kunci keberhasilan kita. Kita pelihara budidaya kebun kelapa sawit. Untuk jenis-jenis pupuknya, nah itu yang bakal kita bedah di video ini ya. Jenis pupuknya yang kita pakai yaitu pemupukannya dengan sistem odrum ya Pak Bro. Sistem odrum itu, odrum adalah sebuah singkatan dari O-nya organik, D-nya dolomit, R-nya itu rock fosfat, U-nya itu urea, M-nya itu mop, dan B-nya itu borat atau boron ya Pak Bro. Oke Pak Bro, kita kunci, kita bahas pemupukan aja ya. Oke Pak Bro, kita di awal mulai dari organik ya. Untuk pupuk organik itu tadi bisa dari kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran kerbau, kotoran sapi, kotoran kambing ya. Itu dosisnya terserah yang punya ya Pak Bro. Berapa ada pupuknya itu kita masukkan ke karung, kita taruh di bawah pokok sawit, kita belah sedikit ya, biar nanti terkena sinar, kena hujan, lapuk sendiri jadi kompos ya Pak Bro. Dan kalau posisinya tanahnya miring, taruhlah di sebelah atas. Itu untuk organik ya Pak Bro. Terus yang selanjutnya itu kita pakai dolomit atau kisit ya. Fungsi utamanya dolomit atau kisit itu untuk menetralkan pH tanah ya Pak Bro. Itu yang pertama harus pakai itu, untuk menetralkan pH tanah. Itu pakai dolomit atau kisit ya Pak Bro. Dosisnya sesuai anjuran yang udah beredar dari BPKS ada, menurut umur tertentu itu udah banyak beredar Pak Bro. Kalau kita ada perusahaan mitra, ikuti aja standar dari perusahaan mitra, pasti bagus Pak Bro. Terus selanjutnya itu tadi kita pakai rock fosfat atau TSP. Fungsi rock fosfat atau TSP udah banyak dibedah. Yang jelas untuk merangsang akar, menumbuhkan akar-akar baru cepat menjalar, untuk mencari humus, untuk menyerap humus biar cepat sawitnya berkembang ya Pak Bro. Terus selanjutnya kita kasih pupuk urea. Urea itu fungsinya jelas menghijaukan daun Pak Bro. Itu kunci pupuknya, fungsi utamanya menghijaukan daun. Menghijaukan daun, membentuk klorofil yang bagus, hijau mendekati kehitam-hitaman. Itu untuk fotosintesis, kena sinar matahari, itu jelas mantap Pak Bro. Yang jelas itu menghijaukan
daun ya Pak Bro. Tuh, untuk ureanya. Terus selanjutnya untuk mop atau KCL, fungsi utamanya yaitu membesarkan ini batang Pak Bro. Batangnya biar mantap, kuat, kokoh, untuk biar nggak mudah roboh. Nah, itu kita perbanyak itu MOP-nya atau KCL-nya Pak Bro Mas Bro. Tuh. Terus yang selanjutnya itu borat atau boron. Borat atau boron itu jelas kunci utamanya itu untuk menyembuhkan atau mengurangi kekerdilan dari pohon sawit, yang terutama nampak dari daun-daunnya itu ujung mata pancingnya panjang atau keriting-keriting. Itu kita kasih boron atau borat Pak Bro Mas Bro ya. Itu. Dan yang jelas boron atau borat itu membantu ini saat kita penyerbuan, mengkilatkan mengkilatkan nanti yang itu di bunga-bunga itu, putik-putik sari itu mengkilat nanti dan baunya harum, itu bakal mendatangkan kumbang khusus penyerbuan kelapa sawit Pak Bro itu ya. Yaitu kumbang Eldabius Camironopus, itu salah satu kumbang yang membantu penyerbuan kelapa sawit. Itu kalau bisa kita perbanyak biar nanti di tandan-tandan ini bisa penuh spekulet-spekulet di kakinya itu kan. Nah, dia nempel di bunga-bunga betina dari serbuk sari bunga jantan, nempel masuk bisa penuh ini. Isi dari kayak ini. Isi di janjangnya itu bisa penuh besar Pak Bro Mas Bro. Itu kunci pemupukan dari 5 jenis itu Pak Bro Mas Bro ya. Yang jelas pupuk kimia tetap kita harus pakai, pupuk organik kita pakai juga. Jadi keduanya saling menutup ya Pak Bro Mas Bro. Itu beberapa fungsi pupuk-pupuk kelapa sawit ya Pak Bro Mas Bro. Mungkin pengalaman tiap petani, rekan-rekan yang lain beda. Ini pengalaman yang kita pakai yang udah mungkin sekitar ya 3 tahun saya semenjak ini mengelola kelapa sawit ya, dari tahun 91 ya Pak Bro Mas Bro sampai sekarang saya masih bergelut di kelapa sawit ini Pak Bro Mas Bro. Tapi itu pun saya tetap masih pemula, kita masih tetap belajar, kita tetap sharing sama rekan-rekan yang lebih senior lagi ya Pak Bro Mas Bro. Oke Pak Bro Mas Bro, kita lanjut lagi ya. Untuk topik yang kita bahas ini tadi, kalau ada rekan-rekan yang lain menerapkan sistemnya rekan-rekan sendiri, caranya bagaimana, kita saring santai saja ya, saring santai aja rekan-rekan ya, sahabat-sahabatku petani sawit, sahabat-sahabat planter semuanya. Bukan kita itu menggurui atau gimana, kita cuma sharing santai. Kalau ada pengalaman yang lain silahkan nanti di kolom komentar ya, berkomentar di kolom komentar. Siapa tahu itu nanti semua kita padukan mungkin dari pengalaman saya pribadi sama pengalaman rekan-rekan yang lain, kita ramu, kita padukan. Yang utamanya kita aplikasikan di kebun kita dengan harapan kebun kita buahnya banyak, besar-besar, muser, dan finishnya hasil tiap bulan kita melimpah Pak Bro Mas Bro. Itu harapan petani semuanya. Itulah Pak Bro Mas Bro, sekilas pembahasan kita di siang ini. Semoga sharing santai, cuap-cuap atau obrolan ini ada manfaatnya walaupun sedikit buat rekan-rekan petani sawit, rekan-rekan planter semuanya. Apabila salah kata, salah ucap, salah sistem atau pengalaman saya kurang bermanfaat, abaikan saja Pak Bro Mas Bro ya, abaikan saja. Bagi yang merasa ada manfaatnya, silahkan terapkan,
di ladang kita sendiri atau ladang bapak ibu kita terapkan. Untuk rekan-rekan subscriber yang sawit inspirasi, terima kasih yang udah setia menonton di channel saya. Jangan lupa ya, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain. Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan videonya sawit inspirasi, silahkan tonton full durasi ya. Jangan skip-skip biar nggak gagal paham. Kalau merasa videonya dari sawit inspirasi itu bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke tetangga, handetolan, rekan-rekan lain ya, supaya rekan-rekan lain bisa mempelajari bukan dari sawit inspirasi saja, semua tutorial perkebunan kita ramu jadi satu. Dan apabila videonya sawit inspirasi itu bermanfaat dan menarik, silahkan subscribe ya Pak Bro. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, biar nanti kalau ada video baru dari sawit inspirasi, rekan-rekan petani sawit, rekan-rekan planter, semuanya bisa mengetahui. Bila ada salah kata, salah ucapan, saya hanya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya ya Pak Bro. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk petani sawit semuanya.